Saudara-saudari yang terkasih, dalam seruan apostolik Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah, Sri Paus Fransiskus mengingatkan kita kembali akan panggilan menuju kekudusan pada zaman sekarang ini, dan sekaligus mengundang kita memenuhinya secara konkret dalam tindakan belas kasih. Maka beliau menyandingkan dua teks kitab suci, yaitu Sabda Bahagia Matius 5, 3 sampai dengan 12, dan Pengadilan Terakhir Matius 25, 31 sampai 46. Bapa Suci menegaskan di sana bahwa kekudusan adalah wajah gereja yang paling menarik. Kalau kekudusan ini tidak ada, luntur, maka gereja tidak menarik lagi. Kekudusan diungkapkan dalam tindakan belas kasih yang berdimensi dua. Kita melayani dan mengampuni. Kita memberi berkat dan kita menyambut menerima siapapun agar sempurna dan murah hati seperti Bapa di surga. Karena Allah sendiri telah berbelas kasih kepada kita. Maka Sri Paus mengatakan, memandang dan bertindak belas kasih itulah kekudusan. Hal senada diungkapkan Bapa Suci dalam Bulla Misericordia Vultus. Gereja diutus untuk mewartakan kerahiman Allah, hati Injil yang berdetak, yang dengan caranya sendiri harus menembus hati dan pikiran setiap orang. Belas kasih adalah denyut hati Injil, jantung Injil, jantung gereja. Itulah yang kiranya menjadi visi pastoral Monsignor Vitus Rubianto Solhin SX dengan moto Misericordia Motus. Tergerak hatinya oleh belas kasihan yang diambil dari Lukas 15:20, dari kisah Bapa yang penuh belas kasihan, yaitu perikop yang kita kenal anak hilang. Saya bertanya kepada Monsignor Rubianto, mengapa memilih moto Misericordia Motus? Karena ia merasa sehati, sepikir dengan Bapa Suci yang visi dan tindakan aktivitas pastoralnya adalah belas kasih. Sebenarnya di dalam Injil Lukas 15 ada 3 cerita tentang kehilangan yang mau menunjukkan bahwa Allah begitu berbelas kasih pada manusia. Pertama, dirham yang hilang. Dirham hilang. Dia hilang tetapi tidak tahu dirinya hilang. Maka kalau mencari dirham, koin, uang yang hilang sulit. Karena dia tidak tahu dirinya hilang. Yang mencarinya kesulitan. Di mana dirham itu? Dipanggil-panggil pun tidak datang. Karena dia tidak tahu dirinya hilang. Dirham yang hilang. Yang kedua adalah anak domba yang hilang. Anak domba yang hilang tahu dirinya hilang, tetapi tidak tahu jalan pulang. Maka ia mengembik terus-menerus, sehingga orang yang mencarinya tahu, oh itu dia di sana. Mari kita temukan dan kita bawa pulang. Domba yang hilang. Anak yang hilang tahu dirinya hilang dan juga tahu jalan pulang, maka ia pulang kembali. Saudara-saudari yang terkasih, apapun situasinya, bagaimanapun hilangnya, kalau ada yang hilang akan dicari oleh Monsignor Vitus Rubianto hingga ditemukan kembali bagi Allah yang tidak akan pernah berhenti mencari yang hilang sampai yang hilang ditemukan. Dalam belas kasih ada keberanian kreatif untuk menyelamatkan siapapun yang membutuhkan rahmat,
untuk menyejahterakan siapapun yang membutuhkan berkat. Belas kasih melampaui pikiran logis manusia. Dasar belas kasih adalah logika ilahi yang murah hati. Saudara-saudari yang terkasih, kita umumnya hanya memikirkan sesuatu yang masuk akal. Kadang apa yang baik bagi kita belum tentu sesuai dengan apa yang Allah pikirkan. Kita merencanakan sesuatu dengan ukuran manusia. Allah merencanakan berdasarkan kebijaksanaan ilahi. Kita mau ini dan itu. Kita mau si ini dan si itu. Berdasarkan apa yang kelihatan. Allah melihat apa yang ada dalam manusia berdasarkan kasih. Biasanya saat ada tahta lowong, tahta uskup lowong, orang pun mulai berandai-andai. Kayaknya pastor ini atau pastor itu. Lebih baik pastor ini, lebih baik pastor yang itu. Ternyata uskup Padang yang dipilih adalah Monsinyur Vitus Rubianto, yang mengagetkan banyak orang yang dirinya juga terkaget-kaget, tidak menduga bahwa akan menjadi uskup dan tidak pernah terbayang sedikit pun untuk menjadi uskup, apalagi di Padang ini. Kita berdoa sesuai dengan keinginan kita, maka ada novena untuk mendapatkan uskup Padang. Allah mengabulkannya sesuai dengan kasih-Nya, bukan semata keinginan kita. Hal ini terjadi seperti yang dialami oleh Paulus yang kita baca hari ini dalam bacaan singkat. Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita doakan dan kita pikirkan. Karena kasih Kristus yang tak terbatas, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Allah sering memberi kejutan, bukan sekedar mengabulkan doa, berilah kami uskup, tetapi juga menganugerahkan kejutan penuh sukacita. Siapa yang akan mengira bahwa Frater Vitus yang berpastoral di Siberut pada tahun 1993 dan Diakon Ruby yang berkarya di Sikabaluan tahun 1997 akan menjadi uskup Padang. Itulah penyelenggaraan ilahi yang patut kita syukuri. Semoga wajah belas kasih Allah yang sempurna dalam diri Yesus makin dialami di gereja keuskupan Padang ini, hingga umat pun makin menjadi tanda belas kasih bagi satu sama lain, hingga nama Allah makin dimuliakan dan banyak orang mengalami terberkati karena umat bersama dengan gembala, para gembala dan gembala utamanya selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Monsinyur Rubianto SX selamat berkarya dengan murah hati dan penuh belas kasih. Tuhan memberkati.